Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali. Nomor NPM 20010111049 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari Ibu Eka Mairat Nasari sebagai dosen pengumpu ilmu pendidikan umum. Nah, di sini Ibu Eka Mairat Nasari memberikan tugas tentang video pembelajaran, video ujian akhir sekolah. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang topik permasalahan atau tema permasalahan pendidikan dan penanggulangannya. Nah, berbicara tentang permasalahan pendidikan. Di Indonesia sebenarnya itu pendidikan itu sangat memadai, sangat maksimal di kota-kota ataupun perdesaan yang maju. Mungkin di dalam perkotaan atau di desa-desa yang maju atau di wilayah-wilayah yang terjangkau oleh pemerintah, mungkin cukup sedikit kalau berbicara tentang permasalahan di pendidikan tersebut, karena telah kita ketahui banyak orang-orang cerdas yang berasal dari desa, dari kampung-kampung ataupun kota, itu bisa sampai ke luar negeri. Karena apa? Karena itu pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau bicara tentang permasalahan, mungkin di pelosok-pelosok pedalaman itu banyak mengenai permasalahan pendidikan, dari faktor tidak adanya fasilitas untuk belajar mengajar, tempat atau dan guru yang memadai, dan murid-muridnya itu, karena biasanya orang pedalaman itu sulit untuk diajak, karena nggak semuanya orang itu berkeinginan untuk pintar atau ingin mengetahui, karena kebanyakan orang pedalaman itu berpikir dia itu hidup itu untuk cari makan dan untuk seterusnya, bukan untuk menempuh suatu pendidikan untuk masa depan yang lebih mudah gitu. Itu tidak semua. Itu orang mungkin orang yang terlalu pedalaman yang tidak bisa, atau sama orang luar itu terlalu fanatik gitu. Jadi dia biasanya hidup di hutan gitu. Sulit kalau ibaratkan menemui orang-orang tersebut. Nah, namun kalau pada saat ini permasalahan pendidikan bisa dijadikan faktor utama. Karena kenapa? Setelah terjadinya COVID-19, pada saat ini pandemi yang terjadi pada saat ini bisa melumpuhkan semua. Melumpuhkan, yang pertama itu melumpuhkan tentang pendidikan. Faktor pendidikan ini adalah faktor utama yang menunjang suatu saat bagaimana Indonesia ke depannya. Nah, di sini kalau bicara tentang pendidikan pada saat masa pandemi seperti ini ya, mungkin terkena banget deh. Karena kenapa? Saya sebagai seorang mahasiswa itu merasakan sekali karena dampak COVID-19 ini tentang pembelajarannya. Karena yang sekarang pembelajaran di universitas itu secara daring atau belajar online, karena mungkin pemerintah melakukan tindakan lockdown, jadi tidak bisa untuk melakukan tatap muka. Nah, di sini yang dijadikan permasalahan. Karena kenapa? Belajar online itu tidak efektif banget. Tidak seefektif ketika kita belajar di kelas atau belajar di kampus. Karena kita tidak bisa bertatapan langsung sama guru atau sama dosen. Kita pun mencari ilmunya itu referensinya tuh di buku. Ya emang bener, kita referensi di buku. Tapi kan seenggaknya kita butuh pembimbing, butuh orang yang mengajarkan kita, untuk mengarahkan kita. Tapi kalau kita belajar online, karena gini, guru itu tidak semuanya itu sama. Kadang ada guru yang bisa melakukan pembelajaran online secara
secara baik. Namun ada juga yang dosen itu mengajar secara online tuh cuman ngasih materi terus suruh nyari sendiri. Nah, itu mungkin sulit untuk kita sebagai mahasiswa karena kita harus mencari referensi sendiri. Ini untuk seorang mahasiswa. Namun untuk para pelajar lain seperti anak SD, anak TK, SMP, SMA, mungkin kalau SMP, SMA mulai cukup mengetahui untuk biasanya itu pembelajaran online itu secara daring lewat link atau Google gitu. Tapi untuk anak TK atau SD ini sangat sulit karena kenapa? Khususnya untuk anak TK ya. Untuk anak TK ini gini, eh, namanya anak kecil ya. Kalau ibaratnya itu tidak dibimbing oleh orang tua, mungkin dia tidak bisa belajar. Karena kenapa? Ini masih anak kecil ini sifat-sifat ingin tahunya itu banyak. Nah, kalau ketimpa kejadian COVID-19 ini, masalah pendidikannya pasti akan terganggu. Karena kenapa? Sistem pembelajarannya tidak bisa maksimal. Nah, ini cara penanggulangannya sebagai peran orang tua dan mahasiswa sebagai peran orang tua dan guru di kelas harus melakukan inovasi-inovasi terbaru gimana untuk caranya anak ini bisa paham apa yang dipelajari. Semisal gini, kan posisinya kan tidak bisa anak itu kalau tidak dibimbing oleh orang tua mungkin kalau di rumah itu tidak bisa belajar. Nah, kita gimana istilahnya itu? Menghubungi melakukan interaksi antara di HP ataupun di WA itu dari per orang tuanya kita jelaskan. Gini loh, gini loh, gini loh cara pembelajarannya nanti disampaikan oleh anaknya. Jadi anaknya itu bisa diajarkan melalui orang tuanya tersebut. Nah, itu mungkin dari anak TK ya. Kalau anak SD, nah anak SD ini yang mungkin agak sulit karena anak SD itu sifat kanak-kanakannya itu mulai tumbuh. Rasa penasaran itu lebih jauh daripada anak TK tadi. Karena biasanya anak TK itu masih terpaku kepada orang tuanya. Tapi anak SD itu sudah mulai ingin mencari terus mencari. Mungkin agak sulit kalau ibaratnya mengajar anak SD di waktu musim pandemi kayak gini. Nah, ini masalah penanggulannya harusnya pemerintah harus bisa melakukan sosialisasi terhadap guru-gurunya agar bisa melakukan pembelajaran secara efektif walaupun secara daring. Mungkin dengan karena di Indonesia itu kebanyakan lockdown ya. Di daerah-daerah Indonesia itu lockdown. Tidak bisa untuk melakukan tatap muka. Nah, mungkin caranya begini. Dari rumah ke rumah, guru itu menyampaikan materi. Kalau ini bisa berjalan, insya Allah anak itu bisa mendapat pelajaran yang maksimal. Karena kenapa? Cara seperti itu cara pengganti ketika kita tidak bisa melakukan tatap muka di kelas. Itu untuk anak SD. Nah, beda lagi dengan anak SMP dengan anak SMA. Anak SMP dan anak SMA mungkin intelektualnya lebih jauh atas dari anak SD tadi. Mungkin dia bisa melakukan kegiatan internet dalam masa pembelajarannya. Jadi ketika guru seharusnya penanggulannya gini. Kalau masalah anak SMP dan anak SMA, jangan dikasih banyak tugas, jangan dikasih banyak-banyak pengajaran. Yang penting guru itu menyampaikan materi padat, singkat, dan jelas. Jangan buat kalau guru itu ngasih tugas itu otomatis anak itu bosan melakukan pembelajaran daring. Karena kenapa? Wah, belajar daring itu tugas terus. Nah, dampaknya gimana? Dampaknya mungkin anak ini menjadi malas. Mungkin ibaratnya kalau belajar daring ya kita absen pun daring. Kita absen. Nah, nanti nggak tahu kita itu ikut pembelajaran apa enggak. Karena biasanya guru itu ngasih materi. Kan kita nggak tahu kalau ibaratnya anak itu dikasih materi dibaca enggak, dipelajarin enggak.
Nah, itu biasanya anak itu enggak semuanya kayak gitu. Karena kenapa? Namanya anak ya, SMP. Ini SMP dan SMA. Mungkin ya karena dia bosan dikasih tugas-tugas terus atau pembelajaran terus. Nah, ini harusnya eh, pemerintah itu melakukan sosialisasi terhadap guru-guru untuk menyampaikan materi itu secara efektif. Mungkin ditambah inovasi-inovasi yang baru agar gimana anak SMP dan anak SMA ini bisa melakukan pembelajaran tanpa melakukan rasa bosan. Mungkin dengan diadakan kuis-kuis, permainan-permainan, diskusi secara eh, mungkin eh, mencakup dari beberapa orang gitulah. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh penanggulangannya agar bisa proses pembelajaran anak SMP dan anak SMA itu bisa maksimal. Nah, dan yang saya pikirkan tuh gini loh, pemerintah itu menerapkan protokol kesehatan atau melakukan lockdown itu secara total. Padahal di Indonesia itu banyak daerah yang mungkin di daerah tersebut itu tidak terkena dampak sama sekali. Namun pemerintah itu melakukan lockdown secara total. Jadi yang seharusnya eh, semisal daerah A terkena banyak COVID-19 dan disenangkannya itu di daerah itu pelangkat merah, kok bukan pelangkat merah, apa ya kalau mengatakan itu, posisinya gawat atau warna merah. Nah, yang daerah B ini sama sekali tidak ada yang terkena COVID atau terjangkit eh, virus ini ya. Nah, ini mendapat warna hijau. Nah, tapi pemerintah itu melakukan lockdown secara total. Otomatis yang hijau ini yang seharusnya ini kan tidak ada orang yang terkena dampak penyakit atau dampak corona. Itu bisa melakukan pembelajaran yang maksimal yang seharusnya dilakukan. Namun karena kebijakan pemerintah melakukan lockdown total yang seharusnya itu bisa maksimal, dia tidak bisa maksimal karena apa? Kenapa? Karena dia itu melakukan perintah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, seharusnya itu tidak begitu loh. Penanggulangannya gini seharusnya. Pemerintah tidak bisa melakukan kewajiban untuk melakukan lockdown secara menyeluruh karena terdapat daerah-daerah di Indonesia itu yang tidak terkena COVID-19. Maka dari itu mungkin yang bisa dilakukan pembelajaran daring itu adalah daerah-daerah yang terkena COVID-19 terlalu parah seperti yang di Jakarta, Palembang itu kan sangat parah. Nah, itu wajib untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Namun beda-beda dengan pedesaannya atau pedalaman-pedalaman itu biasanya tidak ada orang yang terjangkit virus atau di apa ya daerah yang dikasih warna hijau lah intinya. Nah, itu seharusnya itu pemerintah bisa melakukan oh ya di situ tidak banyak orang terkena penyakit atau tidak sama sekali tidak ada. Nah, di situ proses pembelajaran harus seperti biasanya. Karena kenapa? Yaitu karena di dalam daerah tersebut tidak ada orang yang terkena penyakit atau terkena corona. Itu bisa sebagai apa ya? Hmm, apa tuh istilahnya? Eh, kesempatan untuk melakukan pembelajaran belajar karena di daerah-daerah yang lain itu sedang ada lockdown. Nah, seperti itu. Sebenarnya tuh kalau dibicarakan ya, pemerintah itu bukannya saya menjelek-jelekan atau gimana, sebenarnya saya juga ikut mengikuti pemerintah. Tapi kenapa harus pembelajaran juga yang diperhatikan sedangkan pasar itu pun masih rame walaupun dia mengikuti protokol kesehatan. Itu masih rame pasar itu rame, tapi kenapa kok sekolahan tempat mengaji itu diliburkan? Kenapa? Kan jadi tanda tanya toh.
Nah, seperti yang terjadi saat ini. Ini hari-hari yang akan datang akan diadakan pemilu. Nah, kenapa kok pemilu diadakan? Maksudnya gini, sekolah diliburkan, tempat-tempat ngaji diliburkan, sholat di masjid dibatasi, tapi kok pemilu tetap dilaksanakan? Yo, kan ini bisa menjadi pertanyaan besar, ya kan? Pertanyaan besar, apa apa corona yang terjadi saat ini cuman sebatas keluar-keluar saja pemerintah untuk melakukan pemilu-pemilu ini, ataupun emang benar ada? Nah, kalau selebihnya itu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dampak COVID-19 ini bisa hilang dari bumi kita, agar dalam proses pembelajaran bisa normal kembali dan siswa maupun mahasiswa bisa mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.